Jadi karena kemarin teman gue ngebahas soal narsistik dan dia juga ngebahas soal ego di dalamnya, gue jadi kepikiran gitu. Kayaknya nggak semua orang yang egonya tinggi itu narsistik gitu, punya NPD atau narcissistic personality disorder. Tapi ada juga orang yang karena egonya terlalu tinggi, itu dia jadi gampang baper gitu. Bukan baper yang gampang jatuh cinta, enggak. Maksudnya kayak gampang bad mood, gampang marah-marah, atau gampang ya nggak jelas aja gitu. Apa-apa tuh rasanya kayak dunia atau keadaan tuh selalu menyudutkan dia gitu. Ya lu mungkin pernah ketemu lah orang-orang kayak gitu, atau jangan-jangan lu nya sendiri kayak gitu juga gitu. Ya padahal kalau dipikir-pikir, dunia itu emang seperti itu gitu. Nggak semua hal bisa kita kendalikan dan nggak selalu tentang kita. Jadi karena kita ngomongin ego, sebenarnya ada dua hal yang perlu kita perhatikan ya, agar kita tidak dikendalikan oleh ego kita sendiri gitu. Misalkan emosi kita dikendalikan oleh ego atau diri kita sendiri dikendalikan oleh ego, jangan sampai gitu. Ada dua hal yang harus diperhatikan dan dipahami lebih dulu. Hal yang pertama, it's not always about you. Yang kedua itu yes, it is about you. Oke, kita bahas yang pertama dulu. Kadang karena kita terbiasa untuk menyimpulkan sesuatu dengan cepat tanpa mikir gitu, impulsif aja gitu kan, ya kita selalu merasa diserang atau disudutkan oleh keadaan atau kejadian. Contoh misalkan kayak ada orang ngomong sesuatu, ya kita langsung mikir, wah ini orang nih nyolot nih, ngajak berantem gitu, ngajak ribut, atau kok ini orang dingin banget, gue ada salah apa gitu. Ya padahal nggak ada hubungannya sama sekali gitu sama kita. Ya mungkin dia emang lagi ada masalah aja, mungkin dia lagi kesal aja sama sesuatu yang baru saja terjadi dalam hidupnya gitu. It's not about you, bukan tentang lu sama sekali. Ngapain lu capek-capek mikir itu? Ngapain lu tiba-tiba bad mood, atau ngapain lu tiba-tiba mengurungkan niat berbuat baik hanya karena sesuatu yang di luar kendali lu itu menghabisi energi lu buat berpikir gitu, buat overthinking yang gak perlu. Ya karena itu tadi, kita tuh cuman kena cipratan dari kondisi mental orang lain yang sebenarnya lagi berantakan, bukan karena kitanya yang bermasalah, enggak. Sama halnya kayak misalkan nih ada sesuatu yang nggak sesuai sama keinginan kita atau sama nilai-nilai yang ada dalam hidup kita lah. Kita nggak harus selalu komentar, gitu. Kita nggak harus selalu marah atau ngasih kritik karena nggak sesuai sama kemauan kita. Ya bisa jadi dia punya pandangan lain tentang hal yang dia pegang gitu loh. Jadi sekali lagi penekanannya is not always about you. Kemudian hal yang penting yang kedua adalah yes, it is about you. Barangkali kita memang salah gitu. Dalam hal ini contohnya kita ambil misalkan ada 2, 3, 4 orang yang ngasih kritik atau saran ke kita, kayak bro, kayaknya lo harus ngomong lebih santai deh. Bro, kayaknya lo harus mulai ngebuka mata deh. Atau kayak bro, kayaknya lo terlalu nggak beradab deh gitu misalkan. Ya berarti memang ada sesuatu yang salah dalam diri kita gitu aja. Maksud gue, kalau ada orang yang mengkritik, baik itu benar atau salah, atau orang ngasih saran, ya jangan terlalu defensif lah. Jangan langsung menutup diri atau jangan langsung menyangkal. Coba dengerin aja dulu, coba refleksi dulu aja gitu. Ya kalau emang lo ada salah, ya udah benerin. Kalau emang nggak ada yang salah, ya udah nggak apa-apa gitu. Mereka cuma nggak tahu aja apa yang terjadi di dalam diri lo gitu. They just don't know you gitu. Kan sesimpel itu. Ya nggak perlu sedih juga gitu, yang dijadikan tekanan batin juga. Aduh, orang-orang kenapa sih komentar terus gitu, atau aduh orang-orang kok nyalahin gue terus. Ya bisa jadi karena emang lo nya juga yang salah dan gak bisa dikasih tahu gitu karena ego lo ketinggian. Ya cobalah sesekali selain ngeliat keluar, ya lihatlah dalam diri sendiri gitu. Ada perbaikan apa yang perlu dilakukan gitu. Ya menurut gue, untuk mengakui ya ini gue salah nih, meskipun gak harus di-announce ke orang banyak ya, kayaknya itu bukan hal yang memalukan dan bukan juga pertanda lo lemah gitu. Justru itu adalah bentuk bahwasanya lo berani gitu. Jadi kesimpulannya ya, ada dua poin yang harus dipahami dulu. Yang pertama, it's not always about you, nggak selalu soal lo. Yang kedua itu yes, it is about you. Yang kedua tuh mungkin jadi itu memang kesalahan yang ada di dalam diri lo. Jadi ada beberapa cara untuk ngelatih agar ego ini bisa dikendalikan dan dikalahkan. Ya kalau dikalahkan kayaknya nggak mungkin ya, cuman dikendalikan aja. Yang pertama, latihan pause and observe. Ini penting banget gitu.
Coba setiap kali emosi muncul karena sesuatu yang gak sesuai sama ego kita ya, ketika ada sesuatu yang gak sesuai sama prinsip atau nilai yang kita pegang, coba tahan dulu, tarik nafas, and then ask to yourself, itu tanya dulu pada diri sendiri, ini tentang gue nggak nih? Atau jangan-jangan ini emang isi kepalanya dia aja gitu. Kan gampang tuh, nggak harus langsung marah-marah gitu. Jadi menghindari kesalahpahaman dan menghindari konflik yang lebih jauh gitu aja sih. Misalnya kayak temen lu yang skip terus lu marah kan nggak asik juga gitu, tiba-tiba lu pancing emosi gara-gara ngerasa nggak dihormati dan nggak dihargai gitu kan. Jadi menurut gue ya pause and observe dulu aja, jeda dan perhatikan apakah ini benar-benar menyinggung gue atau enggak ada sama sekali. And then yang kedua itu journaling. Lo bisa tulis segala sesuatu yang terjadi dalam hidup lo, segala sesuatu yang misalkan hari ini nih, lo tulis segala sesuatu yang memancing emosi lo, nge-trigger emosi lo biar keluar gitu, baik itu marah, sedih, bad mood dan lain sebagainya. Lo tulis semuanya, misalkan kayak ditulis lu kesel gara-gara apa, misalkan lu kesel gara-gara kritik, ya tulis aja gitu apa yang terjadi, apa yang lu rasain, dan respon lu kayak gimana. Misalkan lu kesal dikritik gara-gara tulisan lu jelek, nah terus yang ya tulis aja, hari ini gue kesel karena tulisan gue dianggap jelek. Terus lu ngerasa kesal tadi kan udah dibilang ya, kemudian lu tulis juga respon lu kayak gimana. Lu marah-marah, si anjay gitu, misalkan lu marah, ya lu tulis juga. Nah misalkan hari ini ada 9 kali lu marah-marah atau 9 kali lu gak jelas gitu emosinya mau kemana, lu lihat tuh polanya, ntar lu bisa tahu, oh ternyata polanya sama, ini hanyalah pendapat orang lain, padahal gak buruk-buruk amat ke gue. Jadi semuanya bisa dikendalikan gitu. Jadi besok-besoknya lu gak ngulangin hal yang sama lagi. Ngerti kan untuk poin yang kedua? Kemudian ada cara yang ketiga, poin yang ketiga itu latihan respon, atau bahasa lainnya low ego. Jadi misalkan kita lagi berdialog atau bertukar pendapat atau mengalami sesuatu di dalam hidup, jangan terlalu cepat bereaksi, jangan langsung membela diri, jangan langsung menyangkal dan lain sebagainya lah. Nggak perlu buru-buru, santai dulu aja. Ya kadang ya, segala sesuatu tuh nggak harus dikasih jawaban gitu, diam aja udah cukup. You got my point? Okay, I think you got it. Kemudian yang terakhir, sebenarnya ada 5, cuman ini yang keempat, yang terakhir. Karena yang poin yang terakhir tuh gue nggak ngerti dan gue nggak pernah nyoba juga, jadi yang pernah gue coba aja. Ini yang terakhir, coba minta feedback dari teman dekat gitu, minta saran atau masukan. Nggak ada salahnya kok minta pendapat teman kita yang paling dekat, yang paling bisa kita percayai gitu. Siapa tahu ada hal yang memang selama ini kita nggak ngelihat tapi orang lain lihat, kayak kita terlalu mudah emosi atau kayak kita terlalu mudah mengkritik orang lain gitu. Coba kita tanya ke teman kita yang kita percaya, apa benar gitu. Ya nggak ada salahnya gitu meminta pendapat orang lain untuk perkembangan diri sendiri. Itu aja sih dari gua. Jadi kesimpulannya kayak gini, jangan sampai ego mengendalikan hidup kita gitu. Ya ego memang bukan musuh, bukan sesuatu yang bisa dihilangkan, tapi ego adalah sesuatu yang bisa kita kenali dan bisa kita kendalikan. Karena dengan ego yang dapat dikendalikan, kita bisa menjalani hidup dengan lebih mudah, lebih santai, dan lebih bijaksana. Itu aja sih dari gua. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir, dan terima kasih juga sudah menonton. Jangan lupa like, share ke teman-teman kalian yang baperan, yang gampang baperan, dan komen. Terima kasih.